Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ke gereja, tapi gak ikut pendalaman Alkitab. Yang bener aja. Rugi dong. Malam minggu gak ngapa-ngapain. Yang bener aja. Rugi dong. Rugi dong. Shalom teman-teman, jangan lupa ikuti ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam dan juga ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di gereja. See you, bye. Shalom Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya. Saudara bersukacita pada sore hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan kita karena Ia Tuhan yang baik, yang telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan ketika ibadah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kini kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan bisa membangun gereja-Mu Tuhan, dan kami bisa menerima kembali dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya tidak ada yang terlalu sukar bagimu ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan lembut sama-sama kita katakan, jemaat sendiri katakan, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami percaya tiada yang sukar bagimu ya Tuhan. Kau mampu melakukan segala sesuatu, sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Karena Roh Allah
menyembah dengan hati yang percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada perkara yang begitu sulit untuk Engkau kerjakan, karena Engkau Allah kami yang hebat. Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong, kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah
Lebih tinggi lagi kita katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat saja katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku Tuhan. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biar sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku,
mau berjalan tanpa-Mu ya Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan menuntun langkah hidup kami. Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, setiap waktu. Kami mau berjalan dalam Roh-Mu Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Lebih sungguh lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Oh, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Lebih tinggi sama-sama kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari sekali lagi katakan imanmu. Bila Engkau tak beserta kami Tuhan, kami tak bisa melangkah. Sungguh hidup kami Tuhan, hanya karena beserta Engkau Tuhan, kami bisa berjalan Tuhan. Yesus, kami menikmati Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan
sedang berjalan dengan Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan melebihi segalanya Tuhan. Kami menikmati Roh Kudus yang Kau berikan Tuhan. Roh penolong itu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan, mari mengurapi saya Tuhan. Kudus sucikan setiap perkataan yang akan keluar dari mulut lidah bibir saya Tuhan. Saya hamba-Mu Tuhan, biar semuanya boleh diberkati. Tutup bungkus Tuhan, di balik kuasa salib-Mu, sehingga saat ini Tuhan, semua yang mendengar firman Tuhan ini, boleh itu menjadi benih, masuk dalam hati, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan lebih lagi Tuhan, menjadi dampak di sekitar dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih. Sekali lagi saya katakan, iya, ini kaum milenial ya, jadi bukan kaum muda, kaum bapak, kaum milenial. Shalom, selamat sore. Saya juga menyapa yang online, yang bergabung online, dewasa muda juga. Saya juga menyapa teman-teman yang dewasa muda yang ada di online. Terima kasih, dan juga Ibu Gembala, saya terima kasih untuk kesempatannya. Mari, bulan Mei ini adalah temanya, kalau Bapak Ibu tahu, testing, ujian gitu ya. Kalau boleh multimedia dibantu, Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Saya akan pakai waktu ini untuk dengan semaksimal mungkin, tentunya dengan izin Tuhan Yesus gitu ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah esensinya nanti kita mau menikmati Roh Kudus, amin. Saya melihat bahwa perjalanan hari ke hari, mohon maaf saya tidak bisa bergabung di tempat ini, tapi saya ngelihat secara online, banyak sekali antusiasnya. Dan saya bersyukur, memang kita perlu Roh Kudus Bapak Ibu, betul? Anak-anak muda, saya manggilnya Bapak Ibu nggak apa-apa ya, soalnya Bapak Ibu, anak-anak muda, aduh kepanjangan gitu ya. Anak-anak muda juga perlu Roh Kudus, justru saat ini saatnya, gitu ya, yang belum bisa berbahasa roh, yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, mari pergunakan waktu ini, momen ini. Mari di Ayub 23 ayat yang 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita bicara akademik ya, akademik, maka kalau ada ujian ya tentunya kita bisa mengantisipasi gitu kan ya. Karena kita sudah tahu nih, ngomongnya akademik, jadwalnya kapan ujian, bahannya apa, materinya apa. Tapi kalau dalam perjalanan hidup, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, kita nggak bisa nih ngomong ujian itu kita tahu kapan, kita nggak pernah tahu ya kan. Apalagi bobotnya, apalagi tekanannya, apalagi kompleksitasnya gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Tapi satu hal, hanya dengan taat saat kita semua berada di ujian, maka kita akan timbul menjadi seperti emas. Amin. Taat. Oke, itu saja dulu. Yang saya bawa lagi dalam Imamat 26 ayat 1 sampai ke 5. Multimedia boleh siapkan Imamat 26 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku, dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Seorang senior hamba Tuhan sempat menyampaikan firman Tuhan ini, dan saya sangat diberkati. Padahal ayatnya pendek gitu ya, dan kemudian saya mencoba untuk melihat secara perspektif dalam kehidupan manusia, bahwa sebenarnya kalau kita belajar bersama ya, bahwa pemberian Allah itu ada loh yang tanpa syarat. Artinya tanpa syarat itu kita nggak perlu melakukan sesuatu untuk diberikan oleh Allah itu. Matius 5 ayat yang 45. Ini buat referensi saja Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ke-45. Boleh dibantu dibukakan.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari, hujan diberikan bagi orang baik, jahat, benar, tidak benar. Pemberian tanpa syarat. Tapi ada pemberian yang baru terjadi saat kita harus melakukan bagian kita untuk memenuhi syarat itu. Nah, kita kembali di imamat. Yuk. Yang pertama adalah yang dari ayat yang pertama. Imamat 26 ayat yang pertama. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Di sini esensi dan untuk apa yang bisa diingatkan adalah jangan sampai ada ilah lain. Jangan sampai ada berhala dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya tempatkan Allah di tempat yang paling utama, paling prioritas. Jangan ada sesuatu yang paling hebat, jangan ada sesuatu yang paling unggul. Gitu ya. Dan mungkin kita bicara berhala bukan berarti kita, oh ya saya tidak menyembah patung, gitu. Saya tidak menyembah suatu benda, gitu kan ya. Tetapi apakah kita pernah kadang kita pun nggak menyadari ada sesuatu yang menjadi berhala dalam hati atau dalam kehidupan kita. Buat ayat referensi saja di Yehezkiel 14 ayat yang ketiga, Yehezkiel 14 ayat yang ketiga. Yehezkiel 14 ayat yang ketiga, boleh? Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Nah, berhala-berhala mereka dalam hatinya. Dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka minta petunjuk daripadaku? Bisa mungkin itu hobi, bisa mungkin itu pendidikan, bisa mungkin itu pekerjaan, bisa mungkin itu keluarga. Satu kali ada, karena ini ibadah youth ya sebenarnya dalam jam ini, jadi saya berikan ilustrasi. Suatu kali ada anak muda menyapa kakak rohaninya. Terus kemudian kakak rohaninya melihat disapa ya, oh iya bro, siapa ya gitu kan, kok kayaknya asing gitu kan ini. Oh ya, terus kemudian dia bilang, oh saya bukan orang asing, saya orang lama di sini gitu kan ya. Terus kemudian kakak rohaninya meminta maaf, aku kurang ingat karena begitu banyak nih anak muda gitu kan ya. Jadi aku kurang jeli tahu namamu. Tapi tunggu, sebenarnya kamu orang lama, oke. Dulu sempat kebaktian di sini, oh iya gitu kan. Kalau minggu lalu sempat datang ke kebaktian. Nah, mulai tanya kakak rohaninya. Terus si bronya ini ngomong, wah enggak kebaktian saya. Kalau 2 minggunya lagi, oh iya enggak kebaktian juga. Kalau 3 minggunya lagi, oh yang waktu itu nggak kebaktian juga, belum bisa gitu kan ya. Terus kemudian kapan kira-kira terakhir kebaktian di tempat ini? Dia sampaikan 3 tahun yang lalu, oh sudah lama ya. Oh iya, kenapa saya nggak kebaktian? Karena dulu saya itu belum pinter, tapi datang ke gereja ini jadi pinter waktu dulu. Jadi akhirnya saya menjadi pintar, kemudian saya dapat kesempatan secara akademisi, saya melakukan riset berkeliling dunia gitu ya. Jadi setiap akhir weekend saya gunakan mengembangkan skill. Karena itu saya minta maaf nih kakak rohani, si bro ngomong, selama ini saya nggak bisa ke gereja. Terus kakak rohaninya, oh ya baguslah kamu sekarang udah bisa ke gereja. Terus, tapi sekarang kan weekend, kan bukannya kamu repot. Nah gitu kan, terus kemudian si bro ini jawab bahwa, iya sekarang saya sudah dikeluarkan dari akademisi, saya sudah nggak ada kesibukan lagi. Ya menarik itu yang pertama. Nah saya kasih contoh yang kedua, ada sepasang suami istri yang dibesuk oleh pendetanya, mengajak kembali untuk beribadah gitu kan ya. Dan kemudian saat kita, bapak pendeta atau ibu pendeta juga membesuk tanya, si istri bilang, ayo saya nggak bisa ke gereja dulu karena saya ini dapat berkat. Waktu saya pernah beribadah ke gereja, saya mendoakan untuk dapat berkat, dapat kandungan, hamil saat ini. Oh ya sudah bapak pendeta, ya udah nanti kalau sudah lahir, datang ke gereja ya, gitu ya. Akhirnya selang 1 tahun, sudah lahir, terus kemudian dibesuk lagi sama bapak pendetanya. Dikatakan si istri, aduh belum bisa karena anaknya yang kecil masih rewel atau masih menyusui si ibu gitu kan. Oh ya sudah nggak apa-apa kalau sudah nanti datang ke gereja ya. 2 tahun lagi anaknya udah gede, ayo
Kapan ke gereja, kan udah gede, sudah bisa gini-gini. Aduh, iya betul anakku sudah gede, tapi sekarang saya dikasih momongan lagi, satu lagi. Waduh. Diberkati lupa sumbernya. Belum selesai Bapak Ibu. Satu kali ada orang atau ayah gitu ya, sudah sekarat maksudnya sudah dalam kritis gitu. Kemudian istrinya sama mengajak anak-anak semuanya kumpul dalam satu ranjangnya itu karena bapaknya udah mulai kritis, dan kemudian si bapak bertanya, istriku di mana? Sang istri menjawab, ya saya ada di sini. Anakku yang pertama mana? Oh ayah, saya ada di sini ayah, gitu kan. Anaknya ada 4, diabseni satu-satu. Anak yang kedua di mana? Iya saya ada di sini. Sampai anak yang keempat. Terus kemudian anak yang keempat, ya kami harus mendampingi ayah karena kan ayah sedang kritis gini-gini gitu. Tapi apa yang menjadi tanggapan ayah? Loh, semua ada di sini. Terus siapa yang jaga toko? Bukan Ko Hendri ya, bukan Ko Hendri. Bukan, jauhkan itu bukan gitu kan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya pernah masuk dalam fase ini yang dimana jangan sampai 2 kali gitu ya. Artinya mengingatkan kita kembali untuk kita hati-hati ya dalam pengenalan Allah. Apakah kita harus masuk dalam fase tersebut? Saat kita sudah dibekali, ya ngomongnya dibekali, saat kita mengikut Kristus dengan setia, Allah itu nggak pernah berutang, ya, amin. Dan saat Allah membekali kita dengan berkat-berkatnya, kemudian akhirnya kita itu berhala dalam hati kita. Ya saya berharap kita jangan sampai masuk fase itu ya, maksudnya itu sampai nggak kehilangan kesempatan lagi, maka itu kembali lagi ke Tuhan. Nah, saat kita memiliki berkat sejati bukan hanya materi, jadi jangan ada berhala di hati kita, jangan ada ilah lain, jangan mengagungkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Abraham contohnya sudah jelas ya, suatu kali disuruh mengorbankan Ishak untuk menguji apakah dia lebih cinta Tuhan atau kepada pemberiannya. Begitu pula dalam hidup kita, ada berkat-berkat yang lebih dahsyat yang akan kita alami ketika kita tetap mengutamakan Tuhan. Nah ini ada satu hal yang sangat menjadi rema dalam kehidupan saya yang saya mau bagikan, yaitu di Kejadian 1 ayat 1. Sederhana sekali, Kejadian 1 ayat yang 1, boleh dibantu. Kejadian 1 dan ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin saya garis bawahi, pada mulanya Allah, cukup di situ doang. Ya. Kehidupan ini harus dimulai sama seperti Kejadian 1 ayat yang 1 itu, gitu loh. Pada mulanya Allah. Mungkin bersama-sama dengan saya, bareng-bareng ngomong ya, pada mulanya Allah. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah. Sudah, pada mulanya Allah, sedikit itu. Ya. Kalau sakit, maka pada mulanya Allah. Jangan ke dokter. Bukan berarti anti dokter. Tapi saat kita mengalami sakit, pada mulanya Allah. Allah yang dicari lebih dulu. Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita nggak punya uang, apa? Pada mulanya Allah. Jangan cari utang dulu. Maaf, bukan sekali lagi, bukan itu ya. Jangan ambil shortcut gitu loh. Banyak sekali anak muda pinjol. Mengerikan loh. Mengerikan loh. Pinjol itu nggak ada jaminan. Saya kan di banker ya, jadi banyak ceritanya gitu-gitu. Istri saya di belakang. Istri saya itu lebih mengerikan lagi market size-nya itu. Ya, small medium itu, wah, bisa ratusan miliar, nggak ada jaminan. Hati-hati ya. Jadi kalau nggak ada uang, ingat pada mulanya Allah. Cari Allah, berdoa dulu, minta hikmat, gitu ya. Kalau mengalami masalah atau ada orang yang menjelek-jelekan kita, maka pada mulanya Allah. Bukan marah, tapi pada mulanya adalah Allah. Mari kita minta hikmat, minta kesabaran supaya Allah melihatkan, Allah memberikan kita satu pengetahuan dalam perspektif ilahi untuk kita lakukan, untuk kita berlaku secara yang benar gitu loh. Jangan pakai akal manusia gitu ya Bapak Ibu. Mari kita mengutamakan Dia, mencari wajah Tuhan bukan hanya perbuatan tangannya. Mari mencintai pribadinya. Dan saat kita tidak memiliki ilah lain, kita tidak memiliki berhala, artinya segala sesuatu yang taruh di tempat itu hanya yang ditempati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang kedua, Imamat 26 ayat yang kedua. Imamat 26 ayat yang kedua. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Kuduskanlah hari sabat dan hormatilah tempat kudus Bapak Ibu. Dalam artian bahwa kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Allah. Hari sabat itu
hari perhentian lah kita ngomongnya gitu ya, untuk kita beribadah. Hari Sabat, hari perhentian, waktu bersekutu dengan Allah. Sebenarnya kalau bicara tentang hari Sabat, saat kita berhenti dalam segala aktivitas kita itu tidak hanya mentaati perintah Tuhan, tapi kita justru menjadi teladan Allah gitu, meneladani Allah. Sebab dalam hari ke-6 Allah bekerja, hari ke-7 Allah stop, istirahat. Nah, mulai nih pikiran manusia, orang yang kritis gitu ya, orang Kristen yang kritis gitu ya. Kalau saya dalam dewasa muda kan pikirannya kemana-mana. Kadang ya saya nggak mampu jawab ya, tak biarno lek nggak mampu jawab. Kadang kalau jadi debat ya aku tak biarno ya, tak tutup aja wong aku online gitu ya. Sorry ya. Jadi kadang berpikir loh, gini loh Bapak Ibu, 7 hari ya. Tuhan bekerja hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari 7 stop gitu ya. Loh, semisalnya Tuhan bekerja juga di hari yang ke-7. Kan lebih produktif, bener nggak? Coba nggak? Ada loh pemikiran kayak begitu Bapak Ibu. Ya kan? Nggak, maksud saya ini hanya memang untuk diskusi-diskusi saja gitulah ya. Tapi lihat, ini yang mengajarkan kita bahwa saat saya bertanya, oh iya harusnya misalnya hari 7 itu Tuhan bekerja produktif, kenapa kok nggak hari ke-8 atau bagaimana disisipkan dalam ceritanya Tuhan? Tapi kita nggak pernah tahu. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu, bahwa perspektif ilahi, ya, Allah hari ke-7 itu istirahat, artinya apa? Bukan produktivitas yang ditekankan, tapi apa? Relationship, hubungan. Jangan salah paham juga, oh ya hari ke-7 nggak kerja ya karena Allah lelah, ya karena Allah tidak pernah bisa lelah gitu kan ya. Tapi justru hari ke-7 digunakan untuk mengkuduskan ciptaannya, untuk menjalin komunikasi dengan kepada manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6. Orang yang kelelahan tidak akan pernah bisa produktif dalam hidupnya. Maka orang yang terlalu capek juga akan banyak hal yang ditangani, ya pasti akan selegenje semua jawabannya. Dan saya pun banyak belajar. Saya berpikir dulu di usia 30 sampai 35, oh, gas terus. Wah, gas, kerja terus. Gitu ya. Apalagi waktu istri saya masih di Bandung, wah kerja terus, non-stop. Gitu kan ya. Daripada hidup yang enggak, ya kerja terus ya kan. Tapi saat saya merasa penurunan tubuh saya gitu kan ya, saat saya kerja itu kalau Bapak Ibu tahu, saya sampai jam 3, jam setengah 4 loh Bapak Ibu. Dan saya bangun lagi jam 6. Makanya mata saya ini hitam gitu kan ya. Ya sampai sekarang sih. Cuma ya sekarang udah lebih baik. Jadi Bapak Ibu tahu, saat saya bekerja sampai segitu, itu kadang itu jam segitu tuh kayak punya hikmat gitu. Wah, padahal itu gak karu-karuan, salah semua. Istilahnya staminamu sudah lemah, jadi Anda nggak bisa berpikir secara logis dan nggak bisa berpikir secara naluriah gitu loh. Akhirnya sekarang saya mengatur jam kerja saya. Orang yang kelelahan, Bapak Ibu saya ingatkan bahwa itu nggak akan pernah bisa produktif. Oke, kalian bisa mengerjakan segala lebih banyak karena bekerjanya lebih lama, tapi hasilnya itu nggak efektif gitu loh Bapak Ibu. Jadi jaga juga kalau bagi yang gila kerja, yang workaholic, mari dirubah patternnya. Nah, yang ketiga ini adalah saat kita, yang pertama tadi, kita tidak memiliki berhala dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, kita memelihara hari Sabat, yang ayat ketiga. Mari di Imamat 26 ayat yang ketiga, minta tolong. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Amin. Taat, kalau kita taat melakukannya, maka Allah itu sebenarnya menjanjikan 5 berkat dalam Imamat 26 ini. Mari kita kulik secara cepat berkat-berkat Allah yang diberikan di Imamat ini. Janji-janji firman Tuhan. Yang pertama adalah berkat usaha, ayat yang 4 dan ke-5. Coba Imamat 26 ayat yang 4 dan 5. Imamat 26 ayat 4 dan ke-5. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Lanjutkan ke ayat yang ke-10, biar mantep nih. Biar kita tahu nih, ini janji Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Dengan kita tidak memiliki berhala, dengan kita benar-benar menguduskan hari Sabat, tahu hari perhentian, ayat yang ke-10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ini berarti apa yang kita usahakan akan dibuat Allah menjadi berhasil, amin.
Tidak ada musim kering, tidak ada juga kelaparan. Tuhan pelihara kita sampai makan dengan kenyang kalau kita mengutamakan Tuhan. Mari kita lihat tangan kita, dua tangan kita. Saya juga sering kali kalau ke dewasa muda ya. Mari lihat tangan, bukan hipnotis, bukan ya. Bukan ini, bukan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu dengan kedua tangan ini ya. Dengan kedua tangan Bapak Ibu juga, bahwa Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan kita. Dan apa yang kita lakukan dengan kedua tangan ini, Tuhan yang buat berhasil. Amin, dalam nama Yesus. Iman ini tuh. Dan yang kedua, berkat damai sejahtera. Ayat yang ke-6, Imamat 26 ayat yang ke-6. Berkat damai sejahtera. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintasi negerimu. Berkat ini yang membuat kita harusnya kita tidak pernah khawatir, karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera bukan mengartikan tidak ada masalah, tapi saat ada masalah kita meyakini ada penyertaan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Suatu kali ada lomba lukisan. Temanya dari lomba lukisan itu adalah damai, ya, damai. Kemudian ada salah satu peserta yang melukiskan waktu itu, dia melukiskan rumah desa gitu, rumah di desa ada gunungnya, kan bagus gitu kan ya. Rasanya dingin banget, ada sawahnya, ada sungainya, ada matahari terik gitu kan, kayak gambarnya anak saya gitu kan ya. Terus kemudian ada peserta yang kedua, dia menggambarkan air terjun. Nah, yang suka healing, nah Bapak Ibu, kan air terjun kan juga salah satu destinasi kan ya buat healing katanya. Wah, dengar air bior, enaknya, apalagi kecipratan titik-titik, waduh enaknya, kepingin jegur aja gitu ya. Hati-hati kelelep ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang peserta yang ketiga, mereka menggambarkan begini, ada gelombang laut yang bergelora. Oh, gelombang bisa sangat tinggi ya kayak gini, tapi gelombangnya lebih tinggi lagi. Terus kemudian cuacanya hitam pekat ya, karena namanya gelombang laut, jadi otomatis cuacanya gelap pekat. Tapi di situ ada batu karang. Nah, di tengah batu karang itu ternyata ada burung camar, sepasang burung camar di situ. Mereka lagi bermesraan. Begitu ya Bapak Ibu, dan dialah pemenangnya. Artinya apa? Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, berkat damai sejahtera itu ada Bapak Ibu. Saat kita mengandalkan Tuhan di tengah badai apapun, damai akan diberikan kepada kita, amin. Damai akan diberikan kepada keluargamu, amin. Damai diberikan kepada anak-anakmu. Berkat yang ketiga, berkat kemenangan atas musuh, ayat yang ke-8. Imamat 26 ayat yang ke-8. Berkat kemenangan atas musuh. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada perlindungan Tuhan dalam segala mara bahaya yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Kadang kita nggak pernah sangka di jalan gitu kan ya. Mungkin kita merasa bahwa kita berjalan sampai tujuan dengan selamat. Tapi sebenarnya di luar itu gitu kan, malaikat menjagaimu. Kita nggak pernah ngerasa aja itu, men. Kita kan orang manusia yang suka selalu mudah untuk dengan yang audible, yang visible gitu kan ya. Baru ngelihat jalan ada kecelakaan terus kita dihindar, wah Tuhan menyelamatkan saya. Yes, that's true gitu kan. Tapi kadang kita nggak pernah nyadar saat kita berjalan dengan tenang dalam kemacetan, tapi kita selamat sampai office, sampai rumah lah, pakai kerjaan. Betapa banyak maksudnya doa, artinya perlindungan Allah gitu kan ya. Dalam perjalananmu gitu kan ya, yang kita nggak pernah sadari bahwa kita bisa selamat. Bahkan kita sampai di tempat ini selamat, bisa sehat, perlindungan Allah. Berkat yang keempat adalah berkat bagi keluarga, ayat yang ke-9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjian kepada kamu. Berkatnya ya, janji agar keluarga kita diberkati sampai anak cucu dan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya masuk dalam masalah parenting kepada anak saya. Jadi sebenarnya anak itu juga bisa menjadi harta pusaka, tapi anak itu juga bisa membawa celaka dalam hidup kita, betul ya? Jadi menjadi harta pusaka karena apa? Karena kalau keluarga kita rukun, harmonis, anak kita fine, ya itu akan menjadi harta pusaka. Tapi bawa celaka kalau anak-anak ini liar,
nggak takut akan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita mengutamakan Tuhan supaya keluarga itu rukun dan harmonis. Dan pentingnya untuk kita mengenalkan untuk takut akan Tuhan. Anak-anak muda, kalau diingatkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya ayo waktunya berdoa sama papi maminya, sama kakak rohaninya. Jangan sepelekan loh. Jangan sepelekan loh. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di awal masa parenting saya merasa bahwa anak saya harus punya akademik, harus bagus, harus ciamik gitu kan ya. Tapi saya salah kaprah. Saat bagus tapi tidak ada takut sama Tuhan, itu bullshit. Omong kosong, Bapak Ibu. Saya belajar banyak dan saya bertobat. Saya bisa melayani, saya bisa ini, tapi kalau anak saya nggak takut akan Tuhan, saya yang merasa nggak ada gunanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari. Bagi Bapak Ibu tetap ayo edukasi ke anak-anak untuk memberikan kekuatan untuk diajari takut akan Tuhan, dan begitu pula anak-anak jangan sepelekan pendidikan ya. Apa yang diomongin sama kakak rohani, sama bapak ibunya tentang takut akan Allah. Yang terakhir adalah berkat kehadiran Tuhan. Yang kelima ini, ayat 11 sampai yang ke-13. Saya undang pemuji. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kalau Allah hadir dalam kehidupan kita, kemah sucinya ada dalam kehidupan kita, inilah yang terbesar, bukan kekayaan dan kemakmuran Bapak Ibu. Saya ingat satu ini ya, jadinya ingat gak waktu Israel itu punya 12 suku gitu ya. Saat Yosua membagi-bagi daerah itu, dari 12 suku ada satu suku yang gak dapat tanah, bener gak? Suku apa? Lewi, karena dia melayani. Tapi dikatakan bahwa suku Lewi ya nggak dapat tanah, tapi dia dapat bukan upeti ya, persembahan ya, perpuluhan ya, 10%. Ya kembali lagi, saya ini kan orangnya menghitung 11. Misalnya pendapatannya mereka sama gitu ya, 1 juta, dia dapat 10%. Sederhananya berarti orang Lewi ini dapat 110%, Bapak Ibu. Lebih gede dari saya. Bener nggak gitu kan? Bener ya? Artinya apa? Tuhan juga yang memelihara kebutuhan kita. Saat Allah hadir maka Tuhan memberkati. Satu ilustrasi bahwa kalau misalnya ada orang bermimpi, terus kemudian malaikat datang, terus kemudian malaikat ngomong, kamu, wah gak enak, bro, ya kamu tahu aku malaikat kan? Iya. Terus kemudian si malaikat bilang, aku beri kamu kesempatan satu aja. Kamu minta apapun tak kasih, apapun, tapi hanya satu aja. Dengan cara kamu menggosok cincinku, kamu sambil ngomong satu permintaan, maka aku kasih kamu. Terus kemudian malaikatnya tanya, oke, sekarang kamu minta apa? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu di situ, sekali lagi mungkin nggak mudeng. Kita bermimpi nih, ya doh. Ada malaikat datang nih, gitu kan? Terus kemudian malaikat datang ngomong, Benny, kamu tak kasih permintaan satu, pakaian tak kasih pasti. Dengan cara kamu gosok-gosok cincinku ini, gitu kan ya. Karena cincinku ini bisa ngabulin kamu, gitu kan ya. Tapi satu permintaan saja. Oke, Benny apa yang kamu minta? Bapak Ibu apa yang diminta? Hah? Nah, itu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, nggak salah, bener. Ya manusia ya, namanya manusia, kalau bisa minta cincin ya bisa minta tambah lagi tuh. Ya berarti itu jangan serakah ya Bapak Ibu, ya kalau ya satu jangan minta cincinnya. Nah ini bukan pengajaran untuk serakah, artinya apa? Esensinya adalah mari kita untuk mendapatkan sumbernya. Dengan Allah yang tadi dikatakan, kemah sucinya ada di dalam kamu. Dengan saat kita menjadi suku Lewi, dengan Allah hadir dalam kehidupan kita dapat sumbernya Bapak Ibu.
Kita dapat sumbernya loh. Mungkin Bapak Ibu merasa, nggak ngefek apa-apa. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan sampai hari ini, iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus Bapak Ibu, itu sumber segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat materi itu sebagai satu hal sumber berkat, mohon maaf, itu salah. Damai sejahtera itu nggak pernah bisa digantikan dengan apapun Bapak Ibu. Dalam keluarga, dalam anak-anak. Kita bisa tidur dengan tenang setiap malam. Saya punya rekan satu yang mungkin saya sedikit ceritakan. Dia itu kalau makan apa-apa itu jadi kolesterol. Tahu nggak? Jadi itu dia harus hidupnya, seumur hidupnya itu harus minum obat kolesterol. Ini orang sudah senior vice president. Dia kalau makan apa-apa, dia ngomong, aku makan sayur itu jadi kolesterol Benny. Kok bisa ya? Nggak tahu ya, ini aku dokter sudah sampai kemana-mana. Terus hidupmu bagaimana? Aku bilang, ya aku harus minum obat itu terus. Kalau aku nggak minum obat itu aku nggak bisa tidur satu hari. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa saat kita mendapatkan kemah suci Allah dan saat Tuhan ada dalam hidup kita, percayalah bahwa itu sumber segalanya. Tidak ada yang sia-sia dalam pengiringan kita terhadap Kristus. Nah, mari kita gunakan momen ini untuk kita menikmati Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, mari kita untuk menjadi orang yang tidak memiliki berhala dalam hati kita. Amin. Mari kita punya hari Sabat, hari perhentian, hari relationship kepada Allah. Maka yang ketiga, saat kita bisa melakukan itu, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ketetapan Allah, dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, kalau kita taat melakukannya, maka Tuhan janjikan berkat-berkat ini kita alami. Dan berkat Tuhan itu sendiri yang datang dalam kehidupan kita, itulah sumbernya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Nama-Mu Tuhan saja yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari muliakan Dia. Dimuliakan, naik ke surga,
Roh Kudus datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari buka hatimu, datanglah sekarang. Mari izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Panggil Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus, mari kita berbahasa roh. Ya namana sikya namana namana, ya ramasikya namana, ya ramasina, ya ramasikya namana, ya ramasikya namana, ya ramasikya namana, ya ramasikya. Mari buka hati kita. Mari terima Roh Kudus. Mari terima Roh Kudus. Mari terima Roh Kudus. Mari setiap kita yang sudah bisa berbahasa lidah, mari pakai bahasa lidah memuji Dia. Ya Rabbi, ya Rabbi.
kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebab Roh Kudus dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari tiap-tiap pribadi berhubungan secara harmonis dengan Roh Kudus. Berkata-katalah dengan Roh Kudus, bercakap-cakaplah dengan Dia. Dia mengasihimu, Dia menginginkan engkau mengutamakan Dia dalam hidupmu. Kalau engkau merasa begitu jauh, tidak punya kedekatan dengan Roh Kudus, minta ampun dan mau punya komitmen untuk mau dekat dengannya. Haleluya, haleluya. Nyatakan isi hatimu, bahkan segala keluhanmu yang tidak bisa engkau ucapkan. Mari Roh Kudus jamah dan lawat dari baris depan mulai sampai tengah-tengah, bahkan sampai belakang. Lawat Roh Kudus, lawat Roh Kudus. Haleluya. Saya mengundang untuk putri-putri dari Komisi Youth, putri-putri dari Komisi Youth, mari maju ke depan. Saya akan mengurapi engkau supaya engkau menjadi putri kekasih Tuhan, supaya engkau menjadi putri-putri yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya engkau menjadi seperti 5 darah bijaksana. Saya minta hamba-hamba Tuhan bisa juga membantu untuk melayani seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, mari
Angkat kedua belah tanganmu untuk kita dapat berdoa bersama-sama. Ini kami Tuhan, tirukan. Ini kami putri-putrimu. Kami membawa hidup kami, menyerahkannya kepadamu. Pakai hidup kami, sucikan hidup kami, kuduskan hidup kami. Bila kami ada yang mendukakan hatimu dengan perbuatan perkataan kami mohon ampun. Kuduskan kami kembali dari segala perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus pada malam hari ini. Terima. Bagi yang belum bisa berbahasa lidah, mari mulai berkata-kata dalam bahasa lidah. Mulai gerakkan bibirmu, mulai engkau berkata-kata, jangan berdiam diri. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi putrimu ini dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir dalam nama Yesus. Kau diberi hati yang baru. Mari berkata-kata dalam bahasa lidah. Haleluya, haleluya. Gerakkan, jangan berdiam, gerakkan. Tuhan mengurapimu, jangan takut. Ketika engkau diutus kemanapun engkau pergi, Dia menyertaimu. Terima urapan baru, urapan kasih. Engkau akan melayani Tuhan dengan penuh kasih dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran-pikiran, kuduskan perkataan-perkataanmu. Karena Tuhan memakai engkau makin hari makin dalam lagi dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus, ayo mengalir segala kepahitan dalam dirimu aku cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Boleh kembali. Nama Yesus, terima urapan baru. Tuhan tahu isi hatimu yang mengasihi Tuhan. Engkau mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Terima, mengalir. Lepas segala sakit, penyakit, segala kesakitan ini dalam nama Yesus. Aku perintahkan digantikan dengan kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Lepas, dimerdekakan, dilepaskan dari segala ketakutan dalam nama Yesus. Ku tetap setia. Tuhan mengasihimu. Kau nggak tahu jalannya bagaimana melayani Tuhan, tapi Roh Kudus akan menuntunmu, akan membimbingmu untuk menuju hari depan yang penuh harapan. Yesus wa Yeremia 29 ayat 11. Terima urapan baru, mengalir. Ya, terus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Yes. Ada api yang membakar hidupmu, menyucikan hidupmu dalam nama Yesus. Jangan takut.
sebab Tuhan beserta engkau. Dalam nama Yesus, terima hati baru. Dalam nama Yesus, baik bagiku. Seperti rapi Tuhan dijadikan baru. Dalam nama Yesus, terima mengalir kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai dia. Terus menyanyikan mazmur dalam hati, menyanyikan puji-pujian bagi Allah dalam nama Yesus. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Engkau menjadi pribadi yang baru. menanti janjimu. Pribadi yang lama diganti dengan pribadi yang baru. Terima ruang perkara-perkara membakar segala karakter yang tidak baik dalam nama Yesus. Digantikan dengan karakter yang indah seperti lima darah anak bijaksana. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau dikuduskan untuk layak sebagai penari Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir, 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 terus, yes. Sekarang saya mengundang pria-pria muda dari youth yang belum menikah. Mari maju ke depan. Pak Henry akan mengurapi, juga Brother Benny akan mengurapi engkau. Menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Pak Aryadi bisa membantu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace.
Atau yang tidak bisa tidur, punya keluhan tidak bisa tidur, mari maju ke depan. Oh mercy and grace, oh Roh Kudus ada di sini. Dia akan menyembuhkan engkau. Sikarala bagara bara bara bara. Holy Spirit. Ada orang yang kalau makan sakit perutnya. Dia punya luka di lambung. Ayo maju. Tuhan mau sembuhkan kamu. Orang ini tidak bisa kecentok makanan kecut. Siapa yang seperti itu? Maju ke depan. Punya mah lah, namanya punya mah, sakit mah gitu ya. Ayo, nggak usah malu, sebab Tuhan mau kasih mah yang baru. Koratakara masikara latakara masiki, koralatakara masikara lapa. Yang lainnya ada lagi. Koratakara mas tidak satu. Koratakara pakara 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 masiki ini kata kara masiki. Sikara latakoro musukore nakaya masiki. Sikara lapakara masyana kaya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Sikara ramayana tokara masikara lapakara ramayana. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus mengasihimu. Roh Kudus mengasihi kalian. Dia melihat air matamu. Dia melihat hatimu. Dia melihat kesedihanmu. Dia melihat kesusahanmu. Dan dia memperbaiki setiap sel dalam tubuhmu, sehingga engkau bisa menikmati segala makanan yang diberikan Tuhan untukmu. Dalam nama Yesus terima kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus. Segala nama mengalir. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir. Kau diberi mah yang baru, diberi kekuatan tubuh yang baru dalam nama Yesus. Tuhan tahu engkau sendiri, sebab suamimu adalah Yesus. Engkau diberi mah yang baru, engkau diberi lambung yang baru. Terima lambungmu tidak bermasalah lagi. Percaya, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sehat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Roh Kudus tetap bergerak. Roh Kudus masih bergerak dan akan tetap bergerak di tempat ini. Angkat kedua tanganmu.
Dan biarlah Engkau dapat membawa pulang berkat ini bersama-sama dengan Kristus setiap helaan nafasmu. Terimalah berkat, perlindungan, kasih sayang, karunia Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Terima semuanya dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Besok hari terakhir ya. Besok hari terakhir, hari Minggu pagi.